Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pagi hari ini, baiklah kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sambil kita menyembah Tuhan, bahwa Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, amin, amin, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini, pagi hari ini, untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapilah kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati,
yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetap dia akan tertanam dengan baik dalam kehidupan kami, di hati kami, supaya iman kami semakin kuat, kami melangkah maju di hari yang baru ini, dan menikmati kembali keajaiban-keajaiban, menikmati segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya mendapat tema pada pagi hari ini tentang hati Bapa. Kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Tuliskan begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghendaki sebuah hubungan yang istimewa dengan manusia. Bukan hanya sekedar pencipta dan ciptaannya, tetapi lebih daripada itu. Sebuah hubungan yang digambarkan di Mazmur 103 ayat 13 ini. Seperti seorang bapa dan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak pun diajarkan Tuhan Yesus sendiri untuk memberikan sebuah pengertian baru dalam perjanjian baru yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Sebuah doa yang dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Di dalam Matius tuliskan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Sebuah relationship yang Tuhan inginkan antara kita, umat-umat manusia, anak-anak Tuhan, terhadap Bapa di sorga. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau katakan, situasi di dunia ini kenyataannya menunjukkan bahwa banyak orang yang sulit mengenal Allah sebagai Bapa. Sebenarnya maksud Allah menciptakan keluarga di dunia ini, orang tua, anak, papa, mama, kakak, beradik, agar setiap anak di dalam keluarga dapat mengenal sifat-sifat Allah Bapa melalui hubungan antara anak tersebut dengan ayah mereka. Nah, oleh karena itu, di dunia ini iblis sangat berambisi menghancurkan gambar Bapa di dalam keluarga. Iblis sangat berusaha untuk merusak pengenalan anak terhadap Bapa. Dia coba merusak gambar Bapa yang ada di dunia ini sehingga pengenalan anak-anak terhadap Bapanya itu terbawa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sulit untuk melihat bahwa Bapa yang baik itu seperti apa, Bapa surgawi seperti apa. Karena mungkin mereka mengalami hal-hal buruk di dunia ini terhadap sosok seorang Bapa. Mungkin ada anak-anak yang merasa terluka ketika dia perhadapkan dengan seorang ayah yang mungkin badannya besar, ya mungkin besar atau kecil, tiba-tiba dengan kasar memperlakukan anak itu, masuk ke dalam kamar, memukuli dia. Sedang apa kamu di sini? Atau enggak dengan kata-kata yang kasar, yang tajam, memaki anak itu. Atau si anak melihat papanya, ayahnya memukuli mamanya. Atau melihat ayahnya pergi meninggalkan mamanya dan dirinya begitu saja. Itu yang iblis coba rusak
gambaran Bapa di sorga dengan situasi-situasi yang terjadi di dunia ini. Pengalaman-pengalaman buruk. Dan tidak sedikit saya pikir ada anak-anak Tuhan pun yang mengalami hal yang sama. Dan mereka tidak bisa melihat figur Bapa di sorga itu yang baik karena gambaran kenyataan yang mereka lihat seperti begitu. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah, kita masih punya Bapa di sorga yang selalu memperhatikan kebutuhan kita. Gambar Bapa yang tadi, orang tua yang bersikap kasar, penuh amarah dan segala macam, mungkin bisa merusak. Tapi satu hal yang pasti, kalau namanya Bapa, dia pasti menjaga dan melindungi anaknya. Seperti yang saya lihat, kalau saya seorang ayah, kalau ada apa yang terjadi dalam kehidupan anak saya, kalau diganggu, pasti saya akan maju lebih dulu untuk menjaga dan melindungi dia. Kalau misalkan anak saya dan saya lagi berjalan gitu, terus tiba-tiba anak saya terjatuh, saya akan langsung coba peluk dia dan membuat diri saya yang menjadi bumper terhadap kerasnya jalan untuk melindungi dia. Kita sebagai orang tua akan coba menjaga dan melindungi karena kita mengasihi anak-anak kita. Begitupun Bapa yang saya sampaikan ini. Bapa yang ada di sorga, dia sangat peduli akan kehidupanmu pada pagi hari ini. Saya ingat kisah di Lukas 15 menceritakan tentang anak yang terhilang. Bagaimana anak itu akhirnya memiliki rasa penyesalan dan dia bangkit dan kembali pulang ke rumahnya. Perhatikan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca di Alkitab, Bapa ini menunggu anak itu. Bahkan ketika Bapa ini melihat dari jauh bahwa anaknya datang kembali ke rumah, Bapa ini tidak sungkan-sungkan dengan belas kasihannya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia berlari kepada anak tersebut dan merangkul dia, mendapatkan dan merangkul dia, mencium dia. Anak itu bilang, Bapak, mungkin aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak. Tetapi itu tidak dikomentari oleh Bapak tersebut. Bapak itu malahan menyuruh mengambil jubah yang terbaik, kasut yang terbaik, memasangkan cincin di tangannya, dan mengambil lembu dan mengadakan sebuah pesta. Ya mungkin kita bisa bikin kesalahan-kesalahan, hal-hal yang mungkin melukai hati Bapa kita di sorga. Tetapi ketika kita memutuskan untuk kembali, going home, karena home itu bukan hanya sekedar house, rumah, tetapi ada suasana keluarga di situ. Dan kita punya Bapa. Saya anak yatim. Tahun lalu orang tua saya, ayah saya Tuhan panggil pulang. Tetapi saya percaya saya masih punya Bapa di sorga yang selalu ada dan selalu memperhatikan saya. Ketika saya bercerita atau enggak ketika saya mempunyai perasaan yang tidak nyaman bagi saya, ketakutan-ketakutan, ketika saya bilang, Bapa di sorga, dia pasti tolong saya. Dia pasti jaga lindungi saya. Begitupun Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang menikmati renungan pagi hari ini. Di dalam Matius tuliskan begini, Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini, mari kita renungkan bahwa terlepas iblis coba mengoyak-ngoyak gambaran ayah, Bapa yang baik itu. Tetapi saya mau sampaikan pada pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan dimanapun Anda berada,
bahwa kita masih punya Bapa yang baik di sorga. Bapa yang tahu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bapa yang telinganya tidak kurang pendek untuk mendengar. Tangannya tidak akan pernah lelah untuk menopang kita anak-anaknya, untuk melangkah, untuk berjalan, bahkan untuk berlari. Sekalipun terbang, dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan memberikan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan. Tuhan, Bapa kita di sorga, yang ada di sorga ini, sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu pada pagi hari ini. Karena bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Jika ada masalah, cukup tengadah ke atas, tutup matamu, sampaikan, ya Aba, ya Bapa, kami perlu pertolonganmu. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ya Aba, ya Bapa, buka jalan kami. Karena saya percaya akan banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi kita semua. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Firman-Mu telah disampaikan, dan kami percaya kami punya Bapa yang baik di sorga. Dan biarlah pada hari ini ketika kami menghadapi masalah, pergumulan apapun, rasa hati yang mungkin terluka atau bagaimana, tapi ajarlah kami untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Bapa di sorga, yang sanggup mendengarkan kami, yang sanggup memperhatikan kami, yang sanggup melindungi kami. Karena kami percaya di hari ini Tuhan akan pimpin kami. Bapa di sorga akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami pada hari ini. Bahkan Engkau pun akan selalu menolong kami. Sepanjang hari ini kami percaya dalam perlindungan dan penjagaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa buat kami semua yang menikmati renungan pada pagi hari ini. Pintu-pintu pasti akan dibukakan bagi kami semua. Dan Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua. Mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.